Berjumpa kembali dalam mata kuliah dasar akuntansi pertemuan kedua. Akuntansi perusahaan jasa, transaksi, perkiraan, jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Pengertian transaksi, transaction. Transaksi adalah suatu perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok persamaan akuntansi: aktiva, utang, dan modal. Aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan kekayaan ini adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan masa lalu. Jenis aktiva dibagi menjadi 4. Yang pertama, aktiva lancar. Kedua, investasi jangka panjang. Ketiga, aktiva tetap. Keempat, aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva lancar, current asset. Aktiva lancar atau biasa disebut current asset ini merupakan jenis aktiva yang diharapkan dapat dicairkan atau diuangkan tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Aktiva lancar terdiri dari perkiraan yang masuk dalam aktiva lancar. Yang pertama, kas. Semua aktiva yang tersedia di dalam kas perusahaan ataupun setara kas yang disimpan di bank yang bisa diambil setiap saat. Jadi kas itu uang yang disimpan di perusahaan atau uang yang disimpan di bank yang bisa diambil setiap saat oleh perusahaan. Yang kedua, surat berharga. Pemilikan saham atau juga obligasi perusahaan lain yang mempunyai sifat sementara yang sewaktu-waktu bisa dijual kembali. Jadi surat berharga ini investasi perusahaan dalam bentuk saham dan obligasi dalam rangka mendayakan kas yang belum terpakai, tapi sifatnya sementara. Nanti sewaktu-waktu dijual kembali oleh perusahaan jika perusahaan membutuhkan uang kas. Yang ketiga, piutang dagang. Tagihan dari perusahaan kepada pihak lain, debitur, yang disebabkan karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Jadi, jika perusahaan menjual barang dagangan secara kredit, maka nanti timbul piutang dagang. Nama perkiraannya piutang dagang. Yang keempat, piutang wesel adalah surat perintah penagihan pada seseorang atau juga badan untuk dapat membayar sejumlah uang di tanggal yang telah ditentukan sebelumnya pada orang yang namanya sudah disebut di dalam surat. Yang kelima, piutang pendapatan. Pendapatan yang sudah menjadi hak namun belum diterima pembayarannya.
Jadi pekerjaannya sudah kita kerjakan tapi uangnya belum diterima. Misalnya saya nyukur rambut, saya ini punya salon, nyukur rambut, sudah saya cukur rambutnya tapi belum dibayar. Nah, masuk ke piutang pendapatan. Dia masuk aktiva lancar. Yang keenam, beban dibayar di muka. Pembayaran beban yang dibayar di awal, namun belum menjadi suatu kewajiban pada periode yang bersangkutan. Contohnya saya mau menyewa rumah selama setahun. Nah, saya bayar hari ini untuk jangka waktu setahun. Pada saat pembayaran, rumahnya kan belum dipakai. Maka saya bisa mencatat dalam beban rumah dibayar di muka. Beban sewa dibayar di muka. Masuk nanti beban dibayar di muka masuk dalam aktiva lancar. Selanjutnya nomor 7, perlengkapan. Seluruh perlengkapan yang dipakai demi suatu kelancaran bisnis dan bersifat habis pakai. Jadi jika sesuatu benda dipakai dalam operasional perusahaan dan habis di bawah setahun, artinya umur benda tersebut di bawah setahun, maka masuk perlengkapan. Contoh misalnya pulpen. Nah, pulpen itu kalau kita pakai di bawah setahun, ya. Kalau kita pakai setiap hari kita pakai di bawah setahun, maka masuk perlengkapan. Yang 8, persediaan barang dagang. Barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali dengan mengharapkan untuk mendapat suatu laba. Selanjutnya, investasi jangka panjang, long term investment. Investasi jangka panjang, long term investment, adalah suatu penanaman modal dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di atas 3 tahun ini. Selain itu juga untuk memperoleh laba atau keuntungan dan mengontrol perusahaan tersebut. Oleh karena itu, aset investasi jangka panjang boleh menjadi aset yang membutuhkan kesabaran. Bahkan manfaatnya baru dapat dirasakan ketika perusahaan telah mengalami return of investment. Aktiva tetap, fixed asset. Aktiva tetap atau fixed asset adalah suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan di mana pemakaiannya atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Jadi, jika suatu benda dipakai dalam operasional perusahaan dan bisa sampai umurnya lebih dari setahun, maka dimasukkan dalam aktiva tetap. Nah, jika dia dipakai di bawah setahun, maka dimasukkan dari dalam perlengkapan. Jadi umurnya lebih dari setahun jika dipakai normal. Digunakan untuk proses operasi serta tidak untuk dijual. Setiap tahunnya, aktiva tetap mengalami penyusutan yang harus dihitung dalam pembukuan. Ya, yang termasuk aktiva tetap diantaranya tanah, gedung, mesin, peralatan toko, kantor, alat angkut. Contoh yang lainnya mobil, pabrik, dan sebagainya. Itu masuk aktiva tetap. Aktiva tetap tidak berwujud, intangible fixed asset. Aktiva tetap tak berwujud atau intangible fixed asset adalah suatu hak istimewa yang dimiliki perusahaan
dan memiliki nilai namun tidak memiliki bentuk fisik. Yang termasuk dalam intangible fixed asset antara lain sebagai berikut. Yang pertama, goodwill. Nilai lebih yang dipunyai perusahaan dikarenakan keistimewaan tertentu. Nama baik. Ya. Yang kedua, hak paten. Adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau juga badan dikarenakan penemuan tertentu. Misalnya, Anda menemukan obat COVID. Nah, Anda sendiri tuh nanti didaftarkan ke pemerintah, hak patennya Anda yang pegang. Yang ketiga, hak cipta. Hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau juga badan dikarenakan adanya hasil karya seni atau tulisan atau juga karya intelektual. Contoh, Anda ini artis, penyanyi, menciptakan lagu. Nah, lagunya Anda daftarkan untuk mendapatkan hak cipta. Merek dagang adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu badan atau dapat menggunakan nama dan juga lambang bagi bisnisnya. Ini merek dagang. Ya. Yang kelima, hak sewa. Hak untuk dapat menggunakan aktiva tetap pihak lain di dalam waktu yang panjang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Yang keenam, franchise adalah suatu hak istimewa yang diterima oleh seseorang atau juga suatu badan dari pihak lain untuk dapat mengkomersilkan formula, teknik atau juga produk tertentu. Selanjutnya, utang adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang muncul dari kewajiban saat ini dari suatu entitas untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa pada entitas lain sebagai akibat dari transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa masa lalu. Macam-macam utang. Utang ada dua, ya. Ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Yang termasuk hutang lancar, perkiraan yang termasuk hutang lancar, hutang usaha, hutang gaji dan upah, hutang bunga, hutang wesel, hutang pajak, hutang jangka panjang yang jatuh tempo, dan hutang lainnya. Yang termasuk hutang jangka panjang, hutang hipotek, hutang wesel jangka panjang, leasing, hutang sewa guna usaha, hutang obligasi, hutang jangka panjang lainnya.